Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses. Kami kenalkan fitur-fitur yang ada di aplikasi Fleet Management dari Dasa Sukses. Aplikasi ini digunakan untuk mengontrol atau manajemen data kendaraan atau armada kita. Modul pertama yang diberikan yaitu modul master, di mana terdiri dari daftar kantor. Di dalam daftar kantor ini digunakan untuk mendata daftar perusahaan kita. Sedangkan untuk setting server keuangan ini, bila aplikasi ini mau dilingkan atau dihubungkan dengan aplikasi pihak ketiga, tapi di sini nanti ada setting khusus agar bisa terhubung dengan aplikasi pihak ketiga. Menu berikutnya yaitu daftar armada. Daftar armada digunakan untuk mendata semua daftar armada atau kendaraan kita. Tampilan formnya seperti ini, di mana nanti yang tanggal pajak akhir ini harus kita isikan sesuai dengan tanggal terakhir kendaraan ini kita bayar pajaknya. Menu daftar driver dan admin digunakan untuk mendata semua driver kita maupun admin kita yang melakukan suatu pendataan atau kegiatan terhadap kendaraan atau armada di perusahaan kita. Berikutnya yaitu daftar barang dan stok, di mana menu ini terdiri dari data ban, oli, spare part, aki, dan perlengkapan. Yang pertama yaitu data ban. Di sini digunakan untuk mendata daftar semua ban yang ada di perusahaan kita atau yang biasa digunakan di armada kita. Data oli, untuk mendata data barang-barang oli yang biasa digunakan oleh armada kita atau kendaraan kita atau yang kita olah. Data spare part, untuk mendata daftar spare part yang kita gunakan di armada kita atau yang sering digunakan oleh armada kita, baik yang kita stok maupun yang tidak kita stok. Menu baterai atau aki, untuk mendata data barang aki baik yang kita stok maupun yang tidak jika diinginkan. Data perlengkapan, menu ini digunakan untuk mendata semua data barang yang kita stok atau yang kita gunakan yang tidak termasuk di dalam ban, oli, spare part maupun aki. Untuk menu berikutnya yaitu data rekanan. Ini digunakan untuk mendata daftar rekanan kita, baik SPBU, bengkel, toko, atau lainnya yang biasa melakukan transaksi dengan kita. Menu setting control ini digunakan hanya jika aplikasi ini kita linkkan dengan aplikasi pihak ketiga. Jadi kalau tidak dilingkan, maka menu ini tidak digunakan. Menu berikutnya yaitu untuk setting kontrol penomoran. Menu ini digunakan untuk men-setting bentuk dari format penomoran atau nomor bukti yang terjadi di transaksi kita. Standar defaultnya dibuat seperti ini, tapi bisa diubah sesuai dengan keinginan. Untuk menu set nomor urut penomoran, di sini digunakan untuk mengatur atau mengembalikan nomor urut dari nomor bukti yang melakukan kesalahan atau yang salah yang akan kita betulkan. Modul berikutnya yaitu controlling. Submenu pertama yaitu checking armada. Di sini digunakan untuk melakukan checking armada harian atau investigasi armada. Jadi armada itu layak digunakan atau tidak, serta kondisi-kondisi yang ada di kendaraan tersebut. Submenu berikutnya yaitu permintaan pembelian. Menu ini digunakan untuk melakukan entry permintaan pembelian terhadap barang-barang yang kita butuhkan. Sedangkan submenu untuk penerimaan barang pembelian digunakan untuk melakukan penerimaan atau realisasi dari permintaan pembelian.
yang sudah di-ACC oleh pimpinan atau bagian keuangan. Submenu berikutnya yaitu penerimaan barang non-pembelian. Menu ini digunakan untuk mencatat penerimaan barang-barang yang bukan dari pembelian, misalkan dari sisa servis atau temuan barang. Modul berikutnya yaitu operasional. Yang pertama yaitu untuk mencatat armada yang keluar. Menu ini digunakan untuk melakukan pencatatan permohonan pemakaian kendaraan atau kendaraan yang keluar untuk dioperasionalkan. Jadi kita catat tanggal pakai, jam keluarnya, serta odometer awalnya, beserta pemohon maupun sopir yang mengoperasionalkan. Submenu berikutnya yaitu catat armada kembali. Di sini digunakan untuk mencatat kendaraan yang sudah kembali dari operasional, yang mana kita catat tanggal kembali, jam kembali, serta odometer saat kembali. Submenu berikutnya yaitu laporan kerusakan. Di menu ini digunakan untuk mencatat pelaporan kerusakan terhadap suatu armada atau kendaraan. Modul berikutnya transaksi. Yang pertama, menu permintaan servis kendaraan. Di dalam menu ini digunakan untuk mencatat permintaan untuk melakukan servis kendaraan, baik itu servis rutin, berat, maupun servis-servis yang lain, baik yang servis di dalam maupun servis yang di luar. Submenu berikutnya yaitu permintaan isi BBM. Form untuk permintaan isi BBM diberikan seperti ini. Hal yang harus diisikan yaitu jenis BBM serta rencana pengisiannya. Submenu berikutnya, permintaan pajak kendaraan. Form yang diberikan untuk melakukan permintaan pembayaran pajak dan kir kendaraan. Bentuk form atau contohnya seperti ini. Submenu realisasi. Submenu ini digunakan untuk melakukan realisasi dari permintaan servis, pengisian BBM, maupun permintaan untuk bayar pajak kendaraan. Form yang diberikan seperti ini, misalkan untuk servis, untuk isi BBM, dan realisasi untuk bayar pajak dan kir. Submenu berikutnya, submenu pemakaian barang atau stok. Form ini digunakan untuk melakukan pendataan pemakaian stok barang terhadap kendaraan tertentu, maupun digunakan untuk melakukan pengeluaran barang atau stok yang secara umum dan tidak terikat dengan armada tertentu. Submenu penjualan barang BS. Form ini digunakan untuk melakukan penjualan barang BS kita, serta mengurangi stok yang ada. Modul berikutnya yaitu laporan-laporan. Laporan riwayat kendaraan. Pertama, laporan pemakaian kendaraan. Contoh seperti ini. Laporan perawatan dan servis, laporan riwayat penggunaan atau penggantian ban, laporan riwayat penggunaan oli, laporan riwayat penggunaan aki atau baterai,
riwayat pemakaian BBM, riwayat ganti spare part, laporan pengeluaran operasional, yaitu laporan biaya-biaya yang sudah terjadi. Laporan monitoring kinerja driver. Kemudian laporan monitoring kinerja armada. Laporan monitoring checking armada. Submenu berikutnya yaitu submenu laporan transaksi. Yang pertama, laporan permintaan servis. Laporan realisasi servis. Laporan permintaan BBM. Laporan realisasi pembelian BBM. Laporan permintaan pembayaran pajak dan KIR. Laporan realisasi pembayaran pajak dan KIR. Laporan permintaan pembelian barang. Laporan realisasi pembelian barang. Laporan penerimaan barang non-pembelian. Laporan pemakaian spare part. Laporan penjualan barang BS. Submenu laporan berikutnya yaitu laporan manajemen stok dan master. Terdiri dari laporan kartu stok, saldo dan mutasi, saldo barang, serta master barang dan master armada. Yang pertama, laporan kartu stok. Laporan saldo dan mutasi. Laporan saldo barang. Laporan master barang. Laporan master armada atau kendaraan. Modul berikutnya yaitu tools. Yang pertama yaitu ganti tanggal proses. Di sini digunakan untuk melakukan transaksi yang mundur dari tanggal sekarang atau merubah tanggal aktivitas. Submenu pindah user atau ganti user. Submenu ganti password. Kemudian menu untuk membuat user baru. Di sini digunakan untuk membuat user baru beserta hak-hak yang dikasihkan. Jadi dia bisa entry, edit, delete, atau untuk mengatur hak dari menu-menu yang akan didelegasikan.
Demikian pemaparan fitur-fitur yang ada di aplikasi Feed Management. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah mampir ke channel kami. Semoga sukses dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.